Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar suatu topik tentang kemacetan di Buk Gluduk Kota Malang. Para pemirsa, Buk Gluduk Kota Malang ini merupakan lokasi yang bersejarah di mana ini adalah jembatan lama, jembatan zaman Belanda, dan jembatan ini dilintasi oleh jalan nasional arteri primer. Nah, tentunya karena jalan arteri primer sehingga lalu lintasnya sangat padat, dan disinilah terjadi kemacetan yang luar biasa di jam puncak. Tentu saja, wong di luar jam puncak saja juga macet ya. Memang ada dua simpang di ujung jembatan, baik itu di sisi utara maupun di sisi selatan, yang barangkali menjadikan kontribusi tentang terjadinya kemacetan. Namun demikian, secara struktur jembatan itu sendiri memang sekarang saat ini masih lebar yang sekitar 8 meter untuk dua lajur dua arah. Tentu untuk sebuah jalan nasional dengan kondisi perkerasan yang di permukaan jembatan memang tidak terlalu mulus-mulus amat, sehingga kecepatan tidak tinggi. Sementara di ujung-ujung ini sering terjadi kemacetan karena ada simpang tadi. Oleh karena itu layak untuk kita perhatikan sebenarnya apa sih yang terjadi kemacetan, penyebab apa. Dan di bagian terakhir juga kami sampaikan tentang bagaimana langkah-langkah solusi rekomendasi ke depan. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak pada tayangan berikut ini. Inilah suasana lalu lintas di simpang 3 Trunojoyo, yaitu suatu simpang yang terletak di sisi utara dari jembatan Brantas atau Buk Gluduk. Tampak di sini kendaraan dari simpang 3 Trunojoyo menuju jembatan Brantas. Terlihat kondisi lalu lintas sangat padat sekali, di mana didominasi lebih banyak kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang. Secara umum pada jam segini, itu sekitar jam 9.10, itu kendaraan berat relatif tidak ada atau tidak banyak, walaupun ini jalan nasional. Namun demikian kondisi lalu lintas sangat padat sekali ya, menunjukkan bahwa memang volume pada ruas jalan ini sangat tinggi, LHR-nya sangat tinggi. Inilah yang menjadi bagaimana terjadi kemacetan ya, di mana pada ruas jalan ini, jembatan ini panjang sekitar plus minus 200 meter. Ya, namanya juga jembatan, kondisi perkerasan memang tidak mulus-mulus amat ya, sehingga kecepatan kendaraan juga tidak bisa tinggi, tetapi memang lalu lintasnya sangat padat. Sementara lebar jalan itu 8 meter kurang lebih. Walaupun ini jalan nasional, tapi jalannya boleh dibilang untuk ukuran jalan nasional itu adalah termasuk sempit ya. Di dalam kota, sehingga kan jembatan duplikasi, ada dua jembatan ya. Sehingga ini para pemirsa, lalu lintas sangat padat, terjadi kemacetan, berhenti di atas jembatan. Inilah para pemirsa, di mana Buk Gluduk ini sudah terkenal kalau memang ini lokasi kemacetan yang dari hari ke hari, jam ke jam ini lewat jembatan Buk Gluduk ini ya. Kedua arah sama-sama padat, baik itu dari arah utara maupun arah selatan. Tampak di sini dari arah selatan padat merayap ya.
Jadi kecepatan tidak bisa tinggi dan memang padat gitu ya, didominasi oleh kendaraan sepeda motor, bahkan ada tadi nampak para pengguna sepeda pancal ini naik di atas trotoar ya. Para pemirsa, ya itulah perilaku pengguna jalan bermacam-macam ya. Biasanya sebenarnya trotoar itu untuk pejalan kaki ya. Lebih-lebih masuki simpang 3 Aris Munandar yang berada sisi selatan ini, kondisi lalu lintas harusnya sangat macet ya, karena memang di simpang 3 Aris Munandar itu ada akses yang bisa bergabung merging ke jalan nasional ya, dan beberapa kendaraan kadang ya ada yang dari Aris Munandar nyebrang ke arah timur ke Jalan Juanda. Ini juga menjadi pemicu terjadinya kemacetan ya. Di sana ada supelantas memang, sehingga kalau mau menyeberang masih memungkinkan dibantu oleh petugas supelantas. Para pemirsa, ini situasi lalu lintas di sisi selatan bertepatan dengan simpang 3 Aris Munandar. Tampak di sana ada petugas supelantas yang mengatur arus lalu lintas, terutama memberikan fasilitas kepada jalan yang dari arah Aris Munandar untuk bergabung ke jalan nasional. Nah, ini memang lalu lintasnya juga padat pada jam-jam segini di jalan Aris Munandar ya. Nah, sementara petugas pelantas kadang memang memprioritaskan jalan akses ini untuk masuk ya, padahal jalan nasionalnya yang utara selatan ini sangat padat ya. Inilah salah satu yang menjadi salah satu pemicu kemacetan di jembatan Brantas, di mana jalan Aris Munandar ini memang salah satu menjadi kontribusi semakin menambah suasana kepadatan. Tampak di sini beberapa kendaraan sedang berhenti ya, kemudian sesekali bisa berjalan lagi ya. Sangat padat sekali dari kedua arah utara selatan ya. Dan jembatan Brantas ini, Duduk ini, di kanan kirinya memang ada tempat wisata. Di sisi timur ada kampung warna-warni, kemudian di sisi barat ada kampung Arema yang nuansanya nuansa biru, yang sisi barat, yang sisi timur warnanya bermacam-macam, sehingga disebut dengan kampung warna-warni di Jodipan ya, yang sangat terkenal viral di berbagai mass media. Ini tidak terpisahkan antara jembatan Gluduk dengan kampung warna-warna ini ya. Para pemirsa, sebenarnya pada sisi utara ini relatif tidak terlalu padat sebenarnya. Tampak di sini sebenarnya jalan dari arah Trunojoyo tidak terlalu padat, namun kemudian jalur utama tentunya ini sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi karena ini jembatan relatif sempit, kemudian lalu lintas padat dari berbagai dua arah, sehingga timbul kemacetan. Para pemirsa, setelah kita lihat tayangan video yang ada di Gluduk ya, jembatan Brantas di Kota Malang, maka saya akan memberikan klarifikasi ulasan, kemudian saran-sarannya seperti apa ya. Baiklah, saya awali dari fakta di lapangan dari aspek geometrik jalan. Jadi jembatan Brantas atau orang sering menyebut dengan Gluduk ini merupakan ruas jembatan yang diapit oleh dua simpang, yaitu simpang Trunojoyo dan simpang Aris Munandar. Lebar jalan itu sekitar 8 meter. Kemudian bahu jalan dalam bentuk trotoar itu 1 meter, dan ruas jalan ini adalah jalan nasional arteri primer. Jadi memang urat nadi utama
transportasi baik dari arah Surabaya menuju Malang dan menerus sampai ke Panjen dan Blitar ya. Kemudian dari aspek lalu lintas, fakta menunjukkan bahwa lalu lintasnya sangat tinggi, wajar karena memang jalan arteri primer, jalan nasional. Pada jam sibuk itu memang macet luar biasa, bahkan tidak sibuk pun juga tetap macet ya. Video yang diambil ini sebenarnya diambil sekitar jam 10-an, itu sudah off peak ya, tidak sibuk, namun demikian masih terjadi kemacetan. Nah, kemudian simpang 3 Trunojoyo dan simpang 3 Aris Munandar kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Jadi di ujung jembatan itu selatan dan utara itu memang ada akses yang menjadikan salah satu sumber kemacetan. Nah, kemudian kalau dari segi klasifikasi jalan ya saya sampaikan bahwa jalan nasional arteri primer ya, sehingga kalau itu dilihat jalan nasional arteri primer masuk di kawasan Malang ya, Malang Raya ini ya. Ini kan ada Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu ya. Mobilitasnya sangat tinggi, lebar jalan nasional hanya 8 meter itu ya boleh dibilang kurang ya. Lalu bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang perlu dicari pemecahannya? Ini saya pisahkan menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tentunya dengan salah satunya adalah melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas. Bagaimana? Yaitu di simpang Trunojoyo yang sisi utara itu dilakukan pengaturan simpang ya. Tentunya mungkin bisa dengan mengurangi jumlah titik konflik yang ada di situ ya. Kemudian kalau itu di Aris Munandar itu dengan membuat pola prioritas, jadi jalan nasionalnya yang diprioritaskan, walaupun itu jalan akses dan sudah ada petugas supelantas memang, cuman kadang supelantas ini ya ada pilih kasih begitu, walaupun jalannya jalan akses tetapi kalau oleh petugasnya diberikan prioritas lebih dulu. Ini yang juga bisa memicu timbulnya kemacetan. Nah, itu jangka pendek. Jangka panjang apa itu? Tentunya tujuannya lebih global lagi, yaitu sistem jaringan jalan. Nah, apa itu kalau sistem jaringan jalan? Berarti adalah membuat jalur alternatif. Artinya bahwa ada jalan nasional arteri primer yang di tempat lain yang tidak masuk di dalam kota, karena ini kan di dalam kota ya. Jadi membuat jalan alternatif arteri primer nasional tapi yang jauh, jalan lingkar selatan, lingkar timur dan seterusnya. Walaupun sudah ada jalan tol, tapi ini ke depan memang segera dipikirkan adanya jalur alternatif, jalan yang mana sehingga ruas jalan yang di jembatan tersebut memang sudah selayaknya tidak menggunakan tidak berstatus jalan nasional arteri primer, tapi cukup jalan, entah itu jalan provinsi atau jalan kota ya, sehingga beban lantasnya tidak terlalu berat gitu ya. Baiklah para pemirsa, itu sebuah ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.